Dunia sempat menahan napas dalam secercah harapan yang rapuh. Setelah lebih dari 3 minggu pertempuran yang menelan lebih dari 9.000 korban jiwa, para diplomat di markas besar PBB bekerja tanpa henti selama 72 jam untuk mencapai kesepakatan damai. Amerika Serikat dan Uni Eropa akhirnya memediasi gencatan senjata antara Israel, Iran, dan Mesir dengan kesepakatan berisi 42 pasal yang mengatur penarikan pasukan, penghentian serangan udara, dan pemantauan internasional oleh 180 pengamat PBB. Di lapangan, 350 unit tank Merkava dan 220 rudal balistik Fateh 313 diperintahkan untuk berhenti beroperasi. Dunia menyambut kabar itu dengan rasa lega, pasar minyak naik 3%, dan harga emas turun setelah 2 bulan melonjak. Namun di Moskow, Kremlin tetap diam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada delegasi yang hadir di meja negosiasi. Diamnya Rusia menimbulkan tanda tanya besar, apakah mereka sedang menyiapkan langkah baru, atau hanya menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Para analis menilai keheningan itu bukan tanpa alasan. Di balik tirai dingin Kremlin, mereka sedang mempelajari detailnya. Keheningan ini yang oleh banyak pihak dianggap sebagai taktik. Dalam hitungan menit, sebuah pengkhianatan muncul. Pada pukul 05.45, sebuah rudal balistik UR-100N diluncurkan dari satu silo di Dombarovsky, membawa kendaraan luncur hipersonik Avangard yang melesat lebih dari Mach 20 menuju Tel Aviv. Peluncuran berlangsung 15 menit sebelum gencatan senjata dan diberi sandi operasi Molnia. Avangard mampu melakukan manuver atmosferik, sehingga lintasan tidak dapat diprediksi oleh radar dan sistem pertahanan. Hulu ledak termobarik yang dibawa didesain untuk menghasilkan tekanan hebat dan kebakaran sekunder yang meluas, menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur sipil, fasilitas medis, dan permukiman. Respons darurat lumpuh karena gelombang sung dan kebakaran menghambat akses tim penyelamat. Media melaporkan korban sipil dalam jumlah besar, jalur komunikasi regional terganggu, dan bantuan kemanusiaan menghadapi hambatan logistik serius. Konsekuensinya, pasar energi bereaksi hebat dan organisasi internasional menuntut akuntabilitas. Akibatnya, dampak kemanusiaan besar dan krisis diplomatik segera memuncak. Dewan Keamanan menggelar sidang darurat, sementara negara-negara besar mengeluarkan peringatan keras. Dunia menyaksikan ketegangan meningkat secara drastis. Langkah ini jelas dimaksudkan bukan sekadar untuk merusak kekuatan militer, melainkan untuk memberikan psikologis yang mematahkan semangat sebuah bangsa. Sebuah serangan teror negara yang dilakukan tepat di ambang. Pada pukul 05.45, satu UR-100N diluncurkan dari silo di Rusia Selatan, membawa satu kendaraan luncur hipersonik Avangard. Avangard melesat melewati atmosfer dengan kecepatan lebih dari Mach 20 dan melakukan manuver tak terduga. Sistem pertahanan Israel gagal mendeteksi hingga detik terakhir. Di atas Rabin Square, Avangard melepaskan hulu ledak termobarik dengan daya ledak yang diperkirakan setara dengan beberapa kiloton, menciptakan bola api raksasa dan gelombang kejut seperti gempa berkekuatan hebat. Bangunan berlantai banyak runtuh, jalur transportasi dan infrastruktur kritis hancur, dan ribuan warga sipil terkena dampak langsung. Rumah sakit terdekat mengalami kerusakan berat, sehingga evakuasi massal terhambat. Upaya bantuan internasional dari 5 negara terhambat oleh akses terputus dan kekacauan parah. Suasana berubah menjadi sunyi penuh abu dan panas. Korban berjatuhan, dan kota menyaksikan pusat kehidupannya lenyap seketika menguap dalam panas ribuan derajat. Ledakan itu meninggalkan sebuah kawah menganga yang membara. Dalam hitungan detik, pusat Tel Aviv berubah menjadi neraka di bumi. Kawah selebar hampir 1 kilometer muncul di tengah kota, menelan lebih dari 40 blok bangunan komersial. Sekitar 1.200 kendaraan terbakar, dan 3.500 orang dilaporkan tewas seketika akibat gelombang kejut yang mencapai 7,2 pada skala Richter. Ledakan itu menghancurkan lebih dari 60 gedung bertingkat, termasuk pusat perbelanjaan di Zengov Center dan 3 menara perkantoran utama. Api menjalar cepat melalui jaringan gas kota sepanjang 12 km, memicu serangkaian ledakan kecil kedua yang memperluas area kebakaran hingga radius 2 km. Tim penyelamat berjumlah 900 orang dikerahkan, namun sulit mendekat karena suhu di permukaan mencapai 900 derajat Celcius. Dalam keheningan yang mencekam setelah dentuman terakhir, Tel Aviv tampak seperti padang hitam penuh abu dan logam cair. Dari jauh, langit memerah memantulkan panas yang menyala dari bahan-bahan yang mudah terbakar dari reruntuhan. Kota putih Tel Aviv yang terkenal dengan arsitektur modernnya berubah menjadi lautan api setelah satu rudal hipersonik berdaya ledak 1,2 megaton menghantam pusat kota pada pukul 02.47 dini hari. Gelombang kejut pertama menghancurkan radius sejauh 5 km, menumbangkan lebih dari 3.000 bangunan beton bertingkat. Suhu ledakan mencapai 700 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan logam dan menguapkan kendaraan dalam hitungan detik. Sekitar 5.000 orang tewas seketika, sementara lebih dari 18.000 lainnya menderita luka parah, sebagian besar akibat luka bakar tingkat 3 dan runtuhan.
Rumah sakit terdekat lumpuh total, generator darurat kehabisan bahan bakar setelah 4 jam beroperasi. Tim penyelamat hanya mampu menjangkau 20% area terdampak karena tingkat radiasi meningkat drastis. Saksi mata menggambarkan udara menjadi tipis, napas terasa terbakar, dan air terlihat merah darah. Ledakan itu tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga memutus seluruh jaringan listrik dan komunikasi di wilayah pesisir. Kota yang dulu kini hanya tersisa abu, luka bakar, dan efek tekanan ledakan. Ini adalah pembantaian sipil yang disengaja dalam skala besar. Serangan Rusia ke jantung Tel Aviv bukan sekadar operasi militer, melainkan pesan psikologis yang menghancurkan. Pada pukul 03.40 dini hari, 7 rudal jelajah K-101 ditembakkan dari 2 pembom strategis Tu-95 MS di atas Laut Hitam, menargetkan pusat pemerintahan Israel. Ledakan pertama menghancurkan balai kota Tel Aviv dalam hitungan detik. 2 menit kemudian, rudal kedua menghantam Monumen Rabin, tempat ribuan warga biasa merayakan perdamaian setiap tahun. Sistem pertahanan Iron Dome gagal mencegah serangan simultan yang melumpuhkan 60% jaringan radar. 48 gedung di radius 3 km runtuh, menyebabkan lebih dari 2.700 korban. Kejadian itu mengguncang seluruh negeri. Bendera setengah tiang berkibar di Yerusalem. Sirene peringatan berbunyi tanpa henti. Dunia menatap dalam diam, sementara Moskow menegaskan bahwa operasi itu adalah pembenahan tatanan baru. Serangan ini bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi menargetkan hati, keyakinan, dan simbol-simbol harapan demokrasinya. Di tengah kehancuran awal, bencana kedua mulai terjadi. Badai api sekunder muncul pada lebih dari 250 titik di pusat Tel Aviv, menyebar dengan kecepatan sekitar 80 km jam akibat angin kencang dari laut. Seluruh infrastruktur darurat rusak parah. 12 stasiun pemadam kebakaran, 7 kantor polisi, dan rumah sakit Ichilov yang menampung 1.200 pasien mengalami kerusakan struktural berat sehingga tidak dapat menampung pasien darurat. Sekitar 15.000 warga terjebak di reruntuhan gedung apartemen setinggi 20 lantai, sementara 3.500 kendaraan yang tertimpa puing menimbulkan ledakan sekunder akibat tangki bahan bakar pecah. Tim penyelamat dari kota-kota tetangga berjumlah 400 orang gagal menembus jalanan yang tersumbat 6 km dengan puing, sehingga evakuasi tertunda lebih dari 6 jam. Selama periode ini, kebakaran membakar lebih dari 50.000 m2 area perumahan dan komersial, menyebabkan asap tebal menutupi seluruh kota. Sumber daya air darurat terbatas, hanya 250.000 liter tersedia, tidak cukup untuk memadamkan api. Bencana ini menimbulkan kepanikan massal dan korban luka mencapai sekitar 8.200 orang, menimbulkan kehancuran psikologis total. Semua efek ini menekankan bahwa serangan ini adalah pesan yang paling brutal. Tidak ada tempat yang aman, tidak ada perjanjian. Pada pukul 06.15 waktu Tel Aviv, Kremlin secara resmi merilis pernyataan bahwa Federasi Rusia tidak mengakui gencatan senjata yang disepakati oleh Israel, Iran, dan Mesir. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Rusia telah melaksanakan serangan presisi terhadap pusat komando Israel menggunakan 12 unit sistem rudal balistik antar benua UR-100N yang dilengkapi dengan kendaraan luncur hipersonik Avangard, masing-masing mampu terbang lebih dari Mach 20 dan melakukan manuver independen di atmosfer. Dalam pernyataan itu, Moskow secara terbuka menyebut pemerintah Israel sebagai rezim teroris dan menyatakan bahwa serangan ini adalah respons terhadap dugaan provokasi nuklir fiktif sebelumnya. Reaksi dunia segera membesar. Di Washington DC, Presiden Amerika Serikat memerintahkan semua kapal selam kelas Ohio yang membawa 24 rudal Trident 2D5 siap siaga, sementara 400 peluncur siluman di daratan AS ditempatkan pada tingkat kesiagaan tertinggi. Panglima Komando Strategis AS melaporkan bahwa 30 pesawat pengebom B-2 Spirit juga telah siap untuk lepas landas dalam waktu kurang dari 90 menit jika diperintahkan. NATO merespons dengan mengadakan rapat darurat, mengutuk tindakan Rusia, dan menyatakan kekhawatiran atas eskalasi nuklir global. 28 negara anggota secara kolektif menempatkan sistem pertahanan rudal Aegis Ashore dan Patriot PAC-3 dalam mode siaga penuh. Di pasar energi, harga minyak mentah Brent melonjak ke $150 per barel, sementara harga gas alam Eropa naik 75% dalam waktu 24 jam, memicu krisis energi yang mendesak di seluruh benua. Sementara itu, layanan intelijen Israel melaporkan bahwa lebih dari 15.000 personel militer, termasuk unit akhir brigade dan pasukan cadangan, dipanggil ke posisi siaga tinggi di seluruh Negev dan Tel Aviv untuk mengantisipasi potensi serangan lanjutan. Kecemasan semakin meningkat karena satelit pemantau militer menunjukkan pergerakan 6 armada tempur Rusia di Laut Mediterania Timur, masing-masing membawa 8 kapal perusak kelas Udaloi dengan rudal kaliber yang siap diluncurkan. Di udara, 24 pesawat tempur Su-35 Rusia
telah memasuki zona peringatan Israel tanpa peringatan, menciptakan risiko tabrakan, atau eskalasi tak terkendali. Komando Pertahanan Israel melaporkan bahwa radar pintar terbaru mereka mendeteksi lintasan rudal Avangard yang bergerak tidak menentu dengan kecepatan 25.000 km/jam, membuat sistem Iron Dome dan David Sling tidak mampu menembaknya. Dalam situasi ini, seluruh dunia menahan napas, menyadari bahwa keputusan dalam beberapa jam ke depan di Washington, Moskow, dan bunker bawah tanah di Yerusalem akan menentukan apakah umat manusia akan menyaksikan fajar berikutnya.